Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Harfan Hiandrianu, salah satu dosen dari Universitas Telkom dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro. Perkenankan kali ini saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Elektromagnetika dengan metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi syarat dari pengajuan sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma, perguruan tinggi atau disingkat PDD UKTPT, terutama dalam aspek pengajaran. Izinkan saya memulai deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah Elektromagnetika. Mata kuliah Elektromagnetika merupakan mata kuliah bagi mahasiswa semester 3 program studi S1 Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom. Bahasa pengantar dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia untuk kelas reguler dan bahasa Inggris untuk kelas internasional. Mata kuliah Elektromagnetika memberikan pengetahuan tentang hukum listrik dan magnet, persamaan Maxwell, teori perambatan gelombang elektromagnetik dalam berbagai bahan, serta konsep kompatibilitas elektromagnetika. Mata kuliah ini juga memberikan keterampilan dalam menganalisis medan dan gelombang elektromagnetik. Perkuliahan dimulai dengan review analisis vektor, sistem koordinat, dan hukum listrik magnet, hingga persamaan Maxwell, bentuk integral dan diferensial. Persamaan Maxwell bentuk integral dan diferensial menurunkan persamaan gelombang datar serba sama yang merambat dalam medium udara serta material lain termasuk material dielektrik, konduktor, dan bahan magnetis. Konsep syarat batas dibahas untuk menganalisa bagaimana perambatan gelombang antara ketika dia melewati antara satu medium dengan medium yang lain. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan ilmu dasar matematika, sains, dan rekayasa. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Elektromagnetika ada 5, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menghitung aljabar dan kalkulus vektor dalam berbagai bentuk sistem koordinat. Lalu CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami artifisi, persamaan Maxwell bentuk integral, serta mengaplikasikan dalam persoalan elektromagnetika. Lalu CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami artifisi dari persamaan Maxwell bentuk diferensial, serta mengaplikasikan dalam persoalan elektromagnetika. CPMK yang keempat adalah mampu mengaplikasikan model persamaan dan parameter-parameter serta sifat-sifat gelombang elektromagnetika untuk menganalisis perambatannya di berbagai bahan. Lalu CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep syarat batas. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah Elektromagnetika adalah Electromagnetic Field and Waves, edisi kedua, dari Iskander. Lalu ada juga textbook berupa Field and Wave Electromagnetics second edition. Lalu ada juga Engineering Electromagnetics 6th edition karangan William Hyde, dan juga Fundamental of Electromagnetics with Engineering Application karangan Stuart dan Wentworth. Selain itu juga terdapat referensi-referensi lain yang dapat digunakan. Sistem pembelajaran mata kuliah Elektromagnetika
dilakukan secara sinkronus dan asinkronus melalui metode pembelajaran aktif yang mengedepankan keterlibatan mahasiswa melalui proses pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui sistem Learning Management atau LMS yang dimiliki oleh Universitas Telkom. Proses pembelajaran dilakukan selama kurang lebih 16 pekan yang dibagi ke dalam 5 CPMK yang tadi telah kami sebutkan, di mana metode pembelajaran bergantung pada bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Pada setiap akhir proses pembelajaran CPMK juga dilakukan asesmen evaluasi CPMK tersebut. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom atau Microsoft Teams. Sedangkan proses pembelajaran asinkronus dilakukan melalui penayangan video yang menjelaskan materi yang dibahas, diiringi juga dengan diskusi yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp Group atau fitur forum diskusi yang tersedia pada LMS. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah elektromagnetika dilakukan melalui kuis interaktif, penugasan, serta asesmen CPMK. Di mana kuis interaktif serta penugasan individu maupun kelompok dilakukan sebanyak 2 kali pada setiap CPMK, sedangkan asesmen CPMK dilakukan setiap akhir sesi pembelajaran setiap CPMK. Bobot penilaian hasil pembelajaran mata kuliah elektromagnetika dibagi pada setiap CPMK, di mana terdapat 5 CPMK dengan masing-masing memiliki bobot 20%, kuis interaktif memiliki bobot 5% pada setiap CPMK, sedangkan asesmen CPMK memiliki bobot 15% pada setiap CPMK, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai mata kuliah elektromagnetika program studi S1 Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus web conference melalui aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah elektromagnetika pertemuan pertama. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke, kita mulai ya. Untuk mata kuliah minggu pertama, kita akan membahas mengenai gelombang elektromagnetika secara dasar. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa memahami berbagai operasi vektor beserta artifisisnya. Lalu yang kedua, mahasiswa memahami sifat-sifat dari sistem koordinat kartesian, silinder, dan koordinat bola. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan transformasi representasi vektor antara sistem koordinat. Materi ini akan kita pelajari selama kurun waktu 2 pertemuan. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke mata kuliah vektor dan koordinat, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai dasar dari elektromagnetika. Kira-kira, apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Apa itu yang dimaksud dengan elektromagnetika? Silakan. Menjawab, Pak. Ya, silakan, Mbak Intan. Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dipancarkan untuk komunikasi tanpa kabel, Pak. Oh, oke, betul. Benar ya. Jadi gelombang yang dipancarkan untuk komunikasi tanpa kabel. Kita bicara di wilayah aplikasi. Namun ketika kita bicara secara mendasar, kita bisa mengatakan bahwa gelombang elektromagnetika itu kan dibagi menjadi 2 komponen ya.
yaitu adalah pertama adalah elektro, yang kita sebut sebagai gelombang listrik, atau kita sebut juga sebagai medan listrik, dan juga magnetika, yaitu adalah gelombang medan magnet, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian akan belajar kalau dasar dari teknologi wireless itu adalah gelombang elektromagnetika ini. Gelombang elektromagnetika ini adalah gelombang yang nanti akan membawa sinyal informasi yang disampaikan dari transmitter menuju receiver. Kalau kita gambarkan gelombang elektromagnetika, dia berbentuk sinyal sinusoidal seperti ini. Di mana akan ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen medan listrik, dan yang kedua adalah komponen medan magnet. Nah, komponen medan listrik dan komponen medan magnet ini sendiri, pada dasarnya akan saling tegak lurus satu sama lain. Dan arahnya juga akan searah, seperti itu. Dalam arti ketika saya bilang tegak lurus, maka apabila medan listriknya ke arah vertikal seperti ini, maka medan magnetnya akan ke arah horizontal, seperti itu. Mereka akan saling tegak lurus, seperti itu ya. Nah, gelombang elektromagnetik dipancarkan dalam bentuk dua medan, yaitu adalah medan listrik dan medan magnet, yang tentunya sudah banyak kalian pelajari selama fisika, ya, seperti itu ya. Di medan listrik sendiri kita tahu bahwa medan listrik dihasilkan oleh sumber muatan, baik itu muatan positif maupun muatan negatif, di mana apabila muatannya adalah muatan positif, maka medan listrik akan terpancar menjauhi muatan tersebut. Sementara apabila dia muatan negatif, maka medan listrik akan terpancar menuju muatan tersebut. Nah, di sisi lain, ada juga medan magnet yang umumnya dihasilkan oleh magnet yang memiliki kutub dengan arah tertentu, misalkan pada gambar ini adalah dari arah utara ke selatan. Nah, nanti kalian juga akan belajar bahwa medan listrik dan medan magnet juga sebenarnya dihasilkan juga oleh sumber muatan. Di mana bedanya apabila muatan tersebut adalah muatan statis, maka muatan statis hanya menghasilkan medan listrik. Seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk medan magnet itu hanya dihasilkan oleh muatan bergerak. Nah, apa yang dimaksud dengan muatan bergerak? Muatan bergerak juga sering kita sebut juga sebagai arus listrik. Seperti itu. Nah, arus listrik ini nanti akan menghasilkan baik medan listrik maupun medan magnet ya. Seperti itu ya. Jadi, untuk medan listrik dihasilkan oleh muatan, baik itu muatan bergerak atau diam, sedangkan untuk medan magnet hanya dihasilkan oleh muatan yang bergerak. Seperti itu. Nah, sebelum kita bahas mengenai medan listrik dan medan magnet lebih lanjut, tadi sudah kita lihat bahwa ada tanda panah pada gambar-gambar medan listrik dan medan magnet. Nah, panah tersebut itu kita sebut dia sebagai vektor. Nah, ketika kita bicara mengenai vektor, maka kita masuk terlebih dahulu terkait dengan besaran. Nah, besaran matematis pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tanpa memiliki arah. Contohnya adalah temperatur. Satuannya kan adalah derajat Celcius ya. Jadi derajat Celcius tanpa arah kan, derajat Celcius ke atas atau derajat Celcius ke kiri kan tidak ada seperti itu ya. Begitu juga dengan massa, misalkan berapa kilogram, kelembapan udara, jarak, dan waktu, itu termasuk besaran skalar. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan besaran vektor?
Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah tertentu. Contohnya adalah medan listrik dan medan magnet. Dia memiliki arah yang ditandai oleh tanda panah yang bisa kita lihat pada gambar sebelumnya. Yaitu pada muatan positif, dia arahnya menjauhi muatan, pada muatan negatif arahnya mendekati muatan. Begitu juga dengan medan magnet pada magnet, arahnya menuju dari N ke S ya, seperti itu ya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan perbedaan antara skalar dan vektor. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana dengan contoh-contoh yang ada pada slide di sini? Bagaimana dengan jumlah mahasiswa di kelas? Apakah dia besaran skalar atau besaran vektor? Menurut kalian apa? Besaran skalar, Pak. Besaran skalar. Oke, terima kasih Mbak Yani. Betul ya, untuk mahasiswa adalah besaran skalar. Karena dia hanya ada jumlah saja. Nah, bagaimana dengan nilai ujian? Besaran skalar, Pak. Besaran skalar juga? Oke, betul ya. Nilai ujian adalah besaran skalar. Bagaimana dengan kecepatan tornado? Nah, ini Vektor, Pak. apa? Besaran vektor. Oh, besaran vektor. Nah, betul ya. Nah, dari sini kita bisa lihat clue-nya adalah kecepatan tornado dengan kecepatan 200 km per jam ke arah Jakarta ya. Nah, 200 km per jam ini adalah besarannya, sedangkan arah Jakarta ini adalah arahnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita masuk ke representasi dari vektor. Nah, ini agak sedikit matematis. Vektor dinotasikan dengan 3 simbol. Yang pertama adalah vektor itu sendiri, disimbolkan sebagai huruf dengan tanda panah di kepalanya. Lalu ada juga magnitudenya, dan juga simbol kecil dengan topi lagi di atasnya, itu kita sebut sebagai vektor satuan. Seperti itu. Nah, contoh vektor dapat kita tuliskan misalkan vektor A. Nah, untuk koordinat kartesian, misalkan notasinya adalah 2AX. Misalkan seperti itu ya. Nah, artinya dia adalah 2 poin menuju sumbu X. Seperti itu. Begitu juga misalkan saya tulis minus 3AY. Nah, maka dia 3 poin menuju arah negatif dari sumbu Y. Seperti itu ya. Nah, unit vektor atau arah vektor itu menentukan kemana arah dari vektor tersebut dan nilainya sama dengan 1. Jadi A kecil ini itu kita sebut sebagai unit vektor. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, lalu misalkan saya punya 2 vektor seperti ini. Saya punya vektor B dengan arah misalkan 3AX plus 4AZ. Seperti itu ya. Artinya dia 3 vektor, 3 titik ke arah sumbu X dan 4 titik ke arah sumbu Z. Oke, seperti itu ya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Pak, Ya, silakan. ya, itu gimana cara menjumlahkan vektor yang arahnya beda Pak? Oke, bagaimana cara menjumlahkan vektor yang arahnya berbeda? Nah, ini bisa kita lihat, contohnya adalah vektor A dan B seperti ini. Apabila kita jumlahkan, pada dasarnya vektor dengan arah yang berbeda itu tidak bisa kita jumlahkan. Jadi kita hanya bisa menjumlahkan vektor yang arahnya sama. Contohnya adalah ini, 2AX min 3AY tambah dengan 3AX tambah 4AZ. Maka yang bisa kita jumlahkan adalah yang sesamanya, yaitu adalah 2 dan 3. Maka dia menjadi 2 plus 3 sama dengan 5AX. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya tetap tidak berubah kalau tidak ada teman penjumlahannya. Maka dia menjadi tetap min 3AY dan plus 4AZ. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, tidak ada ya? Cukup Pak. Cukup?
Kita lanjut lagi. Nah, mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini saja. Minggu depan kalian akan belajar mengenai representasi vektor koordinat. Akan ada 3 representasi yang kalian pelajari dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah koordinat kartesian, yaitu adalah sumbu X, Y, Z. Lalu koordinat silinder, yaitu adalah dengan representasi rho, V, dan Z. Dan koordinat bola dengan representasinya adalah R, theta, dan V. Seperti itu ya. Nah, ini akan kalian pelajari di minggu depan. Nah, sebelum perkuliahan selesai, jangan lupa ada tugas yang harus kalian kerjakan ya di LMS yang dapat kalian akses di LMS ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang ditanyakan terkait dengan pertemuan kita hari ini? Sudah, Pak. Cukup. Oke ya. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran dari mata kuliah elektromagnetika yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pembelajaran khususnya mata kuliah elektromagnetika, program studi S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim Universitas Telkom, terutama Fakultas Elektro, serta rekan-rekan sejawat, dosen, dan juga mahasiswa. Atas kekurangan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.